Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Khair dari kelas TI 23BA1 Teknik Informatika, dan di sini saya akan membuat video podcast agama. Tugas UTS ya, tentang makna dan tujuan dari pernikahan. Tema yang kita pilih tema itu. Oke, langsung saja kita serahkan kepada host kita, Mbak Nur Badriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai host untuk mewawancarai Amiftahul Khair. Untuk pertanyaan pertama, menurut Amiftah, apa definisi dan kedudukan pernikahan menurut Amiftah? Oke, pertama definisi pernikahan dan kedudukan pernikahan ya. Pernikahan itu adalah apa ya? Suatu janji suci. Oke. Janji suci. Yes. Janji suci dalam Islam. Nikah itu adalah perjanjian suci yang agung, seperti yang Allah dalilkan dalam Al-Qur'an. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu para laki perjanjian suci. Itu Quran surat An-Nisa ayat 21. Dan nikah ini adalah termasuk salah satu sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti kita tahu, kalau kita menjalankan sunnah, pastinya kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebagaimana hadis Nabi, apa gimana hadisnya ya? Aneh lupa dikit ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Di situ ada kata faqad, maka sungguhnya dia cinta kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, dengan cara kita menjalankan sunnahnya. Faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka adapun dia akan bersama Rasulullah SAW di surganya. Dan barang siapa yang meninggalkannya atau tidak mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga meriwayatkan, ada riwayat hadis tentang apa ya, orang yang membenci sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ataupun juga ancaman keras dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya berbunyi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahnya Nabi, barang siapa yang membenci sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, kata Nabi, maka bukan bagian dari golonganku. Itu termasuk ancaman yang sangat keras. Dikarenakan apa? Siapa lagi kalau bukan Nabi yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, gitu. Siapa lagi gitu? Siapa lagi selain Nabi? Makanya itu kita tidak boleh membenci sunnahnya Nabi. Adapun sunnahnya Nabi salah satunya adalah pernikahan. Dan pernikahan ini nisfuddin, an-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengahnya dari agama. Maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menikah itu kita tidak boleh ya semena-mena lah, tidak boleh seenaknya gitu. Kita jalankan sesuai apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar agama kita ini menjadi sempurna gitu. Mbak Nur, gitu ya. Ya. Paham. Untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih Islam memandang pernikahan sebagai sarana mencapai sakinah, mawadah, dan warahmah? Oke, sakinah, mawadah, dan warahmah ini ada 3 pilar ya. 3 pilar utama rumah tangga yang biasa disebut samawa ya, sana teh
mun batur nikahan teh sok kitunya samawa teteh gitu. Bari jeung di amplopan teh di aya nu mere 2.000 3.000 abi masuk mere gocap tong disebut atuh. Yang mana arti sakinah sendiri itu sakinah ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan dalam berumah tangga, dan adanya mawaddah, cinta saling cintanya antara suami dan istri, terus ada rahmah kasih sayang antara suami istri gitu kan. Dan Allah ini menciptakan pernikahan sebagai apa ya, wadah agar ketiga pilar itu, ketiga hal tersebut, sakinah mawaddah warahmah, bisa tumbuh di dalamnya gitu. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, biasanya surat Ar-Rum ayat 21 ini sering dibacakan ketika pernikahan, yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang mana artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, maksudnya dari jenis manusia gitu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, litaskunu ilaiha, ataupun di situ bisa jadi sakinah, litaskunu, kadang kata lain sakinah, kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih ataupun mawaddah dan sayangnya warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ya mungkin itu saja penjelasan tiga pilar sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitu Mbak Nur. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan utama disyariatkannya pernikahan? Tujuan utama disyariatnya pernikahan. Tujuan utama ya. Tujuan utamanya tentu sebagai hambanya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimana nikah ini kan juga termasuk ibadah kepada Allah gitu. Bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan ini tujuannya selain dari kita beribadah, menjalankan sunnah, kita juga bisa menghindari dari perbuatan zina. Karena ketika kita menikah, otomatis kita akan terjaga dari yang namanya perbuatan zina, perbuatan yang tercela. Dan juga tujuan pernikahan agar kita ini membangun keturunan yang soleh dan solihah. Itu Mbak Nur. Begitu tujuannya, itu 3 tujuan. Oke, pertanyaan yang terakhir, nikah itu kan separuh agama ya? Yes. Nikah separuh agama, nikah nisfuddin. Orang yang menikah itu akan sempurna jika dia orang yang hidup itu, manusia itu akan sempurna hidupnya jika dia menikah. Karena menyempurnakan agamanya kan. Yes. Bagaimana dengan seseorang yang tidak menikah di dunia? Tidak menikah.
sampai ia bertemu dengan ajalnya gitu kan ya, udah meninggal misalkan. Sebenarnya ada beberapa orang yang sudah diharuskannya menikah, ada orang yang dimana dia belum cukup waktu, cukup umur untuk menikah, lalu ketika dia masih di umur yang bisa dibilang muda, lalu dikembalikan Allah memanggilnya, itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena itu sudah menjadi catatan takdir untuk dirinya. Berbeda dengan orang yang tujuan menikahnya hanya untuk, bisa jadi hanya untuk alasan nafsu saja, ataupun karena harta nih, kita menikah mau ngincer hartanya nih, mau ngincer apanya nih, itu bisa jadi pernikahan itu hukumnya bahkan jadi haram buat dia gitu. Karena nikah ini ya seperti dijelaskan tadi, nikah ini ibadah gitu, bukan untuk mencari keuntungan dari segi apapun gitu. Adapun orang yang menikah bisa dibilang harus dan wajib menikah itu ketika ia, misalkan ada dua pemuda yang sudah mulai berpacaran, itu di usianya yang sudah mulai remaja ataupun ya udah mulai dewasa, itu diwajibkan menikah. Beda sama orang yang berekonomi kecukupan gitu, terus dari finansial mampu semua gitu, tapi dia memilih tidak menikah, maka tidak ada kesempurnaan agama dalam dirinya, karena an-nikahu nisfuddin. Berbeda, kalau ada yang bertanya, kok Imam Nawawi nggak menikah gitu? Imam Nawawi siapa sih gitu? Imam Nawawi itu salah satu penulis kitab hadis ataupun ya kitab-kitab agama terbanyak, dan beliau di di sisa umur hidupnya itu, Imam Nawawi selalu disibukkan dengan menulis ataupun mengarang kitab-kitabnya. Sampai di akhir hayatnya Imam Nawawi tidak pernah disibukkan dengan kesibukan yang yang kesibukan dunia gitu, kesibukan dunia yang bisa bikin lalai ataupun yang lainnya. Dan ketika Imam Nawawi sedang sibuk-sibuknya, lalu Allah panggil, Imam Nawawi itu di surga sudah disiapkan oleh Allah bidadari untuk menjadikan istri Imam Nawawi gitu. Jadi sempurnalah keagamaan seseorang apabila dia telah menikah, lalu disempurnakan setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti maksudnya diperbolehkan atau enggak tuh? Kayak atau misalkan boleh nih nggak menikah tapi hanya untuk urusan akhirat gitu. Dia harus sibuk dengan urusan akhirat, jangan ke urusan dunia gitu. Ada sahabat Nabi yang ingin seperti itu. Tapi di satu kisah Nabi menyuruh orang itu untuk menikah karena Nabi pun menikah gitu. Karena Nabi juga menikah. Kenapa Nabi nyuruh menikah? Karena Nabi juga menikah gitu. Kan salah satu ulama mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang apabila tidak menikah gitu dalam kehidupannya. Berarti diharuskan ya? Sebenarnya tidak diharuskan karena nikah ini kan hukumnya sunnah, sunnahnya Nabi gitu. Begitu Mbak Nur. Apabila ada salah ya mungkin saya masih jauh dari kesempurnaan gitu ya, mohon dimaafkan semuanya. Saya masih jauh, ilmu agama saya juga masih cetek gitu ya. Saya jawab sebisa, dan semoga yang mendengarkan memahami apa yang telah kita sampaikan gitu. Ya begitu, mungkin cukup sekian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.